wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sekarang kita akan belajar pada buku tematik yaitu tema 3, tumbuhan dan juga fungsinya. Di sini kakak sudah menyiapkan beberapa jenis tanaman dan juga ada bunga sepatu. Pertama ini bagian apa? Daun. Kemudian batang dan akar. Kemudian dan juga yang terakhir ada biji ya teman-teman. Yang pertama fungsi batang. Fungsi batang yaitu untuk menyalurkan zat air dan juga zat hara. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga yaitu ada kelopak, kemudian tangkai, kemudian benang sari. Selain benang sari apa? Putih. Selanjutnya fungsi apa ini? Fungsi daun untuk? Fungsi daun untuk fotosintesis. Jadi ini bisa untuk membuat makanan untuk tubuh tumbuhan. Kemudian bentuk-bentuk daun. Yang pertama di sini bentuk daun apa? Sejajar, benar. Kemudian di sini melengkung. Contoh lain dari melengkung itu seperti tanaman sirih. Tahu kan tanaman sirih? Kemudian kenapa menjadi disebut menjadi? Bentuknya mirip tangan, jadi disebut menjari. Kemudian ini menyirip. Di sini terlihat sekali guratan-guratan seperti sirip begitu ya. Terus jenis-jenis akar. Di sini ada akar apa ini? Akar tunggang. Akar tunggang itu satu daripada yang lain, itu satu ada yang paling panjang sendiri. Itu biasanya tunggang. Ini salah satu contoh tanamannya itu tanaman jati. Selain jati itu mangga itu juga termasuk akar tunggang. Kemudian akar serabut. Ini salah satu contoh akar serabut ya teman-teman. Ini namanya apa? Rumput apa? Rumput apa? Teki. Ini namanya rumput teki. Rumput teki memiliki akar jenis akar serabut. Contoh lain itu seperti apa coba? Yang ditanam, padi. Baik adik-adik, karena tadi kita sudah belajar mengenai tumbuhan dan juga fungsinya, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, maka di sini kakak sudah menyiapkan satu buah permainan. Alat yang dibutuhkan itu spidol dan juga kaleng. Di sini sudah ada pertanyaannya. Di dalam sudah ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tadi fungsi tumbuhan dan maksud saya bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, cara bermainnya itu nanti kita membentuk setengah lingkaran karena ini cuma vertikal, kemudian nanti berestafet dengan menyanyikan lagu balonku. Nanti ketika pada saat kata dor begitu, berarti anak tersebut harus mengambil pertanyaan dan menjawab pertanyaan itu. Paham? Langsung saja kita ke permainannya dengan menyanyikan lagu balonku dari Mbak Hani dulu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan Mbak Ani bisa mengambil pertanyaan terserah. Kemudian diperlihatkan pada teman-teman mendapat soal apa? Jenis akar. Jenis akar apa ini kira-kira Mbak Ani masih ingat tidak? Akar tunggang. Oh ya? Serabut. 2 ya jenis akar itu akar tunggang dan juga serabut. Contoh akar tunggang tadi apa? Pohon apa? Pohon jati. Kemudian yang serabut? Teki.
Baik adik-adik, materi selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat cahaya pada subtema 5. Nah, di sini kita akan melakukan suatu percobaan. Di sini bahan dan alat yang diperlukan antara lain ada cermin, kemudian gelas bening, senter, kemudian pensil, kemudian ada gelas bening namun sudah ditambahkan dengan air. Sifat cahaya yang pertama itu merambat lurus, namun karena bahannya tidak ada, di sini kakak akan memberikan materinya saja. Merambat lurus contohnya seperti ini. Jadi di sini ada berapa buah karton? 3 buah karton. Kita lubangi tengah-tengahnya. Harus sama ya. Kemudian ada lilin. Dan di sini kalian ibaratkan seperti itu ya. Nah, kalian akan melihat cahaya dari lilin ini dari karton ini. Paham kan sudah ada gambaran gitu? Jadi kita seperti mengintip dari sini, tapi di sini ada di depan mata kalian ada 3 buah karton berjajaran, kemudian tengahnya dilubangi itu. Nah, dari lubang itu kita melihat cahaya dari lilin. Nah, dari lilinnya itu. Tapi kalau jika salah satu digeser itu kita apa yang terjadi? Apa Mbak Andi? Enggak apa-apa? Nah, tidak terlihat. Ya, betul sekali. Jika satu digeser itu berarti kita tidak dapat melihat cahaya ini. Berarti itu cahayanya tidak merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua kita akan menggunakan sebuah. Nah, sini. Kalau saya begini, kira-kira apa yang terjadi? Nah, bayangan kita sendiri. Kalau Mbak Hani mengaca seperti ini, itu pasti akan ada bayangan Mbak Hani di sini, begitu kan? Itu artinya apa? Cahaya dapat apa? Oh, bukan. Itu kan. Nah, dapat dipantulkan. Kemudian di sini kakak sudah menyiapkan satu gelas, kemudian Mas Fahmi bisa mencobanya. Bisa membantu saya. Ini saya nyalakan ini. Nah, kemudian Mas Fano bisa mengarahkan ke gelas ini. Apa yang terjadi? Nah, jadi sifat cahaya yang ketiga yaitu dapat menembus benda bening. Nah, benda bening. Terima kasih Mas Fano. Kemudian yang keempat, saya mempunyai pensil. Di sini kira-kira mau saya apakan hasilnya? Nah, dicelupkan di sini. Kira-kira apa yang terjadi? Bagaimana keadaan pensilnya? Apakah sama? Nah, lebih besar. Itu artinya cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, matematik kelas 4. Materinya yaitu tentang metamorfosis. Ini sudah ada yang tahu apa itu metamorfosis? Jadi metamorfosis itu yaitu perubahan bentuk tubuh pada hewan. Nah, metamorfosis itu dibagi menjadi berapa kira-kira? Nah, 2. Apa itu saja? Sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna. Di sini kakak sudah menyiapkan nama-nama hewan. Di sini masih campur ya. Contoh-contoh hewan pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Di sini kakak minta 1 atau 2 orang untuk mengambil kira-kira mana yang termasuk metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Siapa yang mau ambil? Panu, Hani, atau Aryo? Nah, 2 orang tidak apa-apa. Maju untuk mengambil, terserah. Baik, pada Mas Arya itu mendapat kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu termasuk sempurna. Nah, proses hidupnya atau dari hidupnya seperti apa? Dari apa dulu? Ya. Sekarang bagian Mas Vano itu capung. Capung kira-kira metamorfosis apa? Tidak sempurna. Kenapa? Atau bagaimana tahapannya?
Nimfa imago. Imago itu sama dengan capung dewasa ya. Selanjutnya kita akan belajar pada tema 7, yaitu tentang listrik statis dan juga listrik dinamis. Ada yang sudah tahu apa itu listrik statis dan dinamis? Belum. Jadi listrik statis itu listrik yang muatan listriknya itu tetap. Itu mengapa disebut dengan statis. Yang dinamis itu biasanya disebut dengan arus listrik. Dia bisa bergerak atau berubah gitu kan. Contoh dari listrik dinamis itu ini remote TV. Jadi di sini kan kita harus memasangkan baterai. Nah ini kita harus memasangnya itu kutub selatan bertemu dengan utara. Maka kita bisa mengganti channel pada TV. Yang selanjutnya kita akan membuat percobaan untuk membuktikan listrik statis. Di sini alat yang diperlukan yaitu gunting, kemudian kertas, begitu ya. Jadi kertas ini nantinya kita gunting harus kecil-kecil sekali. Nanti jadinya itu seperti ini ya teman-teman. Kemudian penggaris ini nantinya kita gosokkan di mana? Nah, pada rambut itu agak lama sampai panas begitu kan. Nanti kita arahkan di kertas ini apakah kertasnya menempel atau tidak. Kalau menempel berarti percobaan kita berhasil. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, bisa mendekat, lebih mendekat. Mas Fano bisa mendekat. Listrik statis dari tubuh kita. Kertas itu bisa menempel pada penggaris ini karena pada dasarnya tubuh manusia itu memiliki muatan listrik namun tidak besar seperti listrik